Oke. Untuk video ini kita pengen bahas soal KDRT. Oh, halo semuanya, apa kabar? Halo, apa kabar? Udah lama nih kita nggak nongol ya. Kita hari ini mau bahas lagi soal bahas lagi. masalah-masalah atau bukan masalah-masalah tapi fakta-fakta di Turki. Apapun yang berhubungan dengan Turki. Oke. Untuk video ini kita pengen bahas soal KDRT. KDRT ya, sedikit sensitif. Tapi ini kenyataan di hidup kita kan. Jadi kita percaya atau tidak percaya, lihat atau tidak lihat, KDRT itu ada di hidup kita, di masyarakat kita. Jadi walaupun tidak ada di keluarga kita atau keluarga kalian, itu ada di tetangga, ada di saudara, mas saudara, saudari. Jadi masalah itu tetap ada di hidup kita. Jadi beberapa hari lalu ada kejadian sangat ramai di Turki, masuk berita kemana-mana. Itu kejadian kisah seorang wanita dibunuh oleh mantan suaminya. Tapi itu pembunuhan itu mungkin kalian bisa pikir itu di mana-mana ada dan selalu ada, setiap hari mungkin ada. Itu bukan normal, nggak bisa lihat sesuatu normal, tapi itu sudah ada di hidup kita, di masyarakat. Jadi kasus Emine Bulut ini buat yang mau tahu ya, karena itu banyak yang nanya sama aku di Instagram. Jadi Emine Bulut itu udah cerai sama suaminya, kayaknya udah 5 tahun yang lalu gitu cerainya. Iya. Terus dia tuh ketemu sama mantan suaminya untuk membicarakan perihal pendidikan anaknya. Umurnya baru 10 tahun ya guys anaknya. Tapi mereka nggak ketemu ujungnya. Akhirnya si suaminya marah, agresif. Terus dia langsung ngeluarin pisau kecil, langsung dia nyembelih istrinya di depan anaknya. Terus dia tuh sambil yang megangin lehernya. Anaknya bilang, "Aneh, mama, jangan mati. Jangan mati." So, mamahnya bilang, "Aku juga nggak mau mati." Sambil megangin ini. Itu ada videonya nyebar. Terus kayak orang-orang semua nggak ada yang bantuin. Di restoran itu. Iya, itu di Kırklareli. Terus si mantan suaminya setelah dia membunuh, dia langsung keluar naik taksi. Udah gitu ditanya sama abang taksinya, itu darah apa? Dia bilang ini darah kurban. Dan dia percaya. Dan dia percaya. Maksudku itu kayak gitu. Aku seumur-umur aku nikah ya, itu kayak baru pertama kali aku denger yang sesadis itu sih, sampai yang viral banget. Apa yang bikin ini lebih yang menarik daripada yang lain? Ini pertama direkam sama orang. Yang kedua, perempuan itu dibunuh di depan anaknya. Dan gak ada yang nolongin Malah satupun. orang rekam. Dan itu nggak terjadi di Turki aja, di Indonesia juga di seperti mana-mana itu ada. ya ada. Jadi yang sekarang yang penting viral dulu gitu, yang penting rekam dulu, soal bantu belakangan. Nah, ini sedikit nunjuk masyarakat kita sekarang atau dunia ini. Empatinya udah mulai hilang sama Ya, empatinya orang udah mulai hilang dan orang-orang biasanya pikir itu bukan urusanku. Iya. Orang yang bunuh itu, yang pembunuh, bawa Hajar, pisau. bawa pisau. Orang kalau lihat itu, walaupun mau bantu, takut juga. Kena saya juga itu. Jadi kita kurang berani untuk membantu orang sekarang. Jadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan untuk wanita itu, walaupun kita sekarang ada di zaman modern, tapi masih ada di hidup kita masalah Kekerasan ini. itu selalu ada, tetap ada. Jadi kita dari sudut pandang kita mau bahas soal KDRT di Turki. Kekerasan apapun di Turki, walaupun fisik, walaupun psikologi, apapun yang ada di Turki, itu mungkin yang sama ada di Indonesia dan ada di negara-negara lain juga. Tapi penonton kita banyak kan pengen tahu soal Turki. Ya. Situasi di Turki bagaimana? Tapi kita khususnya juga pengen bahas soal ya KDRT ya. KDRT karena kekerasan itu untuk siapapun. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk anak kecil, orang tua, bisa untuk semuanya sebenarnya. Khususnya kita karena pengen bahas lingkup Turki Indo, pernikahan Indo Turki. Betul. Khususnya KDRT aja. Jadi kalau kita lihat dari sisi-sisi lain, kekerasan itu ada di mana-mana. Ada di sekolah, ada di luar rumah, ada di dalam rumah, ada di jalan, ada di mana-mana. Ada di hidup kita dimanapun ada kekerasan. Kekerasan dalam bentuk psikologi, fisik, verbal juga ada. Ada macam-macam apa aja. Bukan hanya kekerasan untuk yang memukul, nonjok-nonjok gitu. Nonjok-nonjok ya, bukan itu. Seperti ini penyebabnya juga macam-macam ya. Ya, benar. Dan itu banyak kan karena masyarakat kita. Dan sebagian karena budaya kita juga. Jadi ada hubungannya dengan budaya Turki. Ada hubungannya. Bukan hanya Turki, mungkin di Indonesia juga, di negara-negara lain juga. Tapi di Turki, sebagai orang Turki saya sendiri, saya itu bisa merasa bagaimana orang Turki jaga-jaga image laki-laki.
Oke, itu Mungkin dia bisa lebih objektif soal hal itu di soal Turki. cowok Turki ya, gini ya. Kalau emang yang lagi maksudnya dari zaman aku sebelum pacaran sama orang Turki, kayak cowok Turki emang terkenal manly, cowok banget, dan muslim juga. Jadi mungkin karena itulah kayak Muslim yang baik, ya, tapi muslim yang baik. Muslim yang sempurna ya, mungkin. itu yang beredar di masyarakat kita. Sekilas hari di ayat-ayat Ya, kita. seperti itu mungkin ya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Kenapa sosok yang tunjukinnya itu kayak cowok banget? Apakah itu ada hubungannya dengan culture Turki atau gimana? Ada pasti, karena di masyarakat saya di Turki, kita lebih jaga anak laki-laki. Jaga maksudku lebih dukung, Juga. lebih suka dan lebih dukung. Ada banyak orang kalau punya anak laki-laki mereka bahagia. Kayak perempuan sedikit sedih. Ada orang-orang seperti itu, saya tahu. Contoh-contohnya. Itu ya sebagian mirip sama di Jazirah Arab sebelum Rasulullah ya. Zaman jahiliyah. Menjahiliyah, zaman menjahiliyah. Mereka burin anak perempuannya. Iya. Karena mereka gak suka anak perempuan itu berarti bad luck untuk mereka. Iya. Aib juga lain-lainnya ada banyak. Jadi masih ada sisa-sisa dari mereka. Mana-mana di dunia ini ada. Ya masih ada untuk anak perempuan. Jadi di Turki juga gak separah itu sih. Cuman contoh aja. Di Turki juga ada sedikit diskriminasi untuk anak perempuan. Diskriminasi gimana? Anak laki-laki mau keluar jalan-jalan sama teman, silakan keluar aja. Butuh uang nggak? Segala. Anak perempuan mau keluar jalan-jalan sama teman-teman, gak dibolehkan. Jangan jam segini, jangan jam segitu. Sama di sini juga sih. Ya, sama. Itu masalahnya, anak dua-duanya harus dijagakan. Kalau jam segini dia gak bisa main keluar, anak laki-laki juga gak bisa harusnya, benar sih. menurutku. Kalau anak perempuan gak bisa, anak laki-laki bisa, itu diskriminasi. Gak bisa. Pasti ada anak perempuan sama laki-laki, harus dibedain juga untuk hal-hal, ya macam-macam kalian sudah tahu. Misal, masalah sedikit sensitif tapi masalah seksual juga. Jadi anak laki-laki itu lebih diyakinkan bahwa laki-laki itu kuat, laki-laki itu bisa apa-apa, yang aktif. Perempuan selalu pasif. Jadi masalahnya kalau dia selama waktu dia si anak kecil anggapannya seperti ini, jadi waktu dia jadi dewasa juga itu nggak berubah. Dia nikah tapi dia keras untuk istrinya. Kalau dia pacaran dia keras. Sebenarnya di video ini kita nggak ada satupun tendensi untuk nakut-nakutin kalian atau misalnya ngejelek-jelekin negara Turki atau negara Indonesia. Itu nggak ada sama sekali. Cuman kita kayak ngerasa punya tanggung jawab buat ngasih tahu sama kalian realitanya di Turki itu seperti apa. Biar kalian nggak kaget dengan kehidupan di Turki. Untuk siapapun yang ingin berencana menikah dengan orang Turki atau sedang ada dalam hubungan sama orang Turki kayak gitu. Maksudnya kalian sedang dalam hubungan dengan pria Turki, apapun itu, mau nikah atau misalnya pacaran atau sedang mencari PDKT apapun, ketika misalnya kalian melihat tendensi si calon kalian atau si lelaki itu tuh kayak lebih dominan, keras, terus terlalu banyak aturan dan bikin kalian gak nyaman, menurut kita kalian harus pikir-pikir lagi untuk lanjutin. Karena ketika sudah menikah, itu semacam karakter ya Beb ya, sulit untuk diubah. Karena nanti ketika menikah bakal seperti itu lagi. Kemungkinan Jadi ya. Resiko Aku kalian. Gimana waktu kita pacaran? Aku juga banyak aturan sih sepertinya. Jadi gini, iya sebenarnya Mustafa banyak aturan, beneran dia banyak aturan dan dia pencemburu. Tapi cemburunya Mustafa itu masih dalam lingkup yang masih bisa aku terima. Kenapa aku bisa nerima dia? Karena dia bisa denger pendapatku. Itu. Dan coba kalian lihat ketika dalam berhubungan, kalau pendapat kalian aja nggak didengar sama pasangan kalian pikir lagi deh. Terus aku menjelaskan, kasih tahu dengan baik-baik juga sih. Iya, kalau kasih taunya baik-baik juga kitanya enak, akunya juga enak. Misalnya dia waktu itu kan naik gunung, kadang sama laki-laki juga. Itu saya kurang suka dan bilang enggak suka. Jadi itu termasuk mungkin banyak aturannya. Karena saya tidak mau wanita yang saya akan nikahi selalu dekat dengan laki yang lain. Mungkin wajar sih. Kalau itu masih dalam yang wajar ya. Kalau lebih keras, kalau omongannya terlalu kasar, kata-kata jelek keluar dari mulut, itu risiko dan bahaya. Mikir lagi untuk kedepannya kayak gimana. Kalau misalnya pasangan kamu tendensi posesifnya lebih tinggi, kalian bisa berpikir 2 kali untuk melanjutkan. Sebenarnya yang tadi Mustafa jelasin itu juga bentuk keposesifan dia sama aku. Tapi waktu itu masih wajar karena dia tidak melarang aku untuk memutus hubungan dengan teman-temanku. Terus dia masih mengizinkan aku untuk bergaul dengan teman-temanku yang cowok. Cuman ada beberapa cowok Turki yang aku dengar dari curhatan orang-orang itu yang benar-benar posesif, dia sampai suruh si pacarnya itu untuk memutus hubungan dengan siapapun, bahkan dengan
dengan keluarga pun dia melarang gitu. Itu termasuk kekerasan juga. Ya sebenarnya itu masuk kekerasan, tapi kalian nggak sadar itu kekerasan. Kalian coba lagi berpikir untuk melanjutkan. Mau lanjut ya silahkan, mau nggak juga ya terserah gitu loh. Itu kan balik lagi ke kalian, toh nanti Iya, juga betul. kalian sendiri yang akan merasakan gitu Ya, kan. waktu itu pikir nggak orang Turki keras kayaknya terlalu posesif, atau pasti ada KDRT di Turki, atau kapan kamu sadar KDRT itu ada di Turki juga? Sadarnya setelah 2 tahun nikah sebenarnya. Wow. Jadi kayak 1 tahun 2 tahun kita nikah tuh kita adem ayem ya beb. Kita nggak pernah yang namanya baca berita juga. Kita ada TV pun kita nggak pernah nonton. Nggak pernah ada teman cerita kayak gini. Walaupun berita juga kayaknya yang baik-baik aja ya. Maksudnya masih normal beb, yang paling dilarang keluar sama suaminya. Tapi kayak kekerasan yang sampai mukul sih aku nggak pernah mikir ke sana gitu loh beb. Karena sampelku waktu itu baik-baik. Lingkunganku baik, lingkungan keluarganya. Pertama. Ya sampel pertama ya dia nggak pernah yang namanya mukul. Karena kalau dia mukul ya udah pasti dia yang dimarahin sama mertuaku. Tapi tiba-tiba kamu dengar dari teman-teman kamu ada kekerasan di suami-suaminya, Iya. dan keluarga suaminya juga aneh untuk saya. Gimana seorang mertua bisa seperti itu ke Gelin? Temanku cerita sekitar tahun 2017 soal rumah tangganya kayak gimana. Terus dia bilang, enggak dia ternyata orang Turki juga ada kok yang jahat. Kata dia ada yang kok yang KDRT, ada kok yang selingkuh. Kata dia ternyata ada sisi lain dari kehidupan campur Indonesia Turki gitu. Ya, saya kenal biasanya senang-senang semuanya. Ya, yang aku tahu semuanya seneng, nggak ada yang cerita. Maksudnya kayak sekeras-kerasnya cowok Turki, aku mikir nggak ada yang sampai berani mukul dulu ya. Bahwa tidak ada satupun negara yang punya populasi orang yang sempurna. 100% Nggak, sempurna. pasti ada oknum yang benar-benar nggak baik. Kita berdua mau nggak mau juga ikut terlibat di cerita temanku itu, karena waktu itu temanku itu minta tolong sama aku dan Mustafa untuk membantunya keluar dari pernikahan yang gak sehat. Karena kita nggak pernah membantu, nggak pernah terlibat kasus itu gitu. Jadi kita bingung. Nah waktu itu, ini juga mungkin untuk pengetahuan buat kalian yang sekarang sudah menikah dengan orang Turki dan kalian merasa terjebak di pernikahan yang tidak sehat. Pertama, ketika kalian dapat kekerasan, Kalau nggak ada solusi lain, mungkin komunikasi sama suami yang lain, solusi-solusi baik yang ideal itu udah habis. Terus kalian harus lapor ke polisi atau ke Kementerian Keluarga di Turki. Kalian harus siapkan kan bukti-buktinya. jadi yang pertama bukti dulu. Pokoknya semua kalian harus kumpulin bukti-buktinya. Setelah itu kalian bicara sama siapapun. Orang yang kalian percaya, minimal 1 orang. Kalian harus bicara, kalian harus cerita. Jadi psikologi perempuan yang kena KDRT itu benar-benar hancur, mengarah ke depresi. Jadi misalnya kalau masalahnya udah serius banget, kalian buat laporan langsung ke kantor polisi. Atau misalnya kalau kalian takut nggak bisa lapor ke polisi, kalian bisa lapor ke LSM atau lembaga-lembaga perlindungan perempuan lain di Turki. Kalian juga bisa menghubungi teman kita, dia itu psikolog. Mungkin Mustafa bisa menjelaskan. Jadi ada teman saya, teman dekat saya, teman kampus. Dia sekarang belajar lagi, masuk kuliah lagi, pengen belajar psikologi untuk membantu orang-orang yang butuh. Dan dia barusan membangun satu organisasi namanya BizJ Offsite. Di sini ya. BizJ Offsite. BizJ Offsite itu sekarang untuk 2 bahasa saja, bahasa Inggris dan bahasa Turki. Mereka bantu orang yang kena kekerasan apapun. Apapun, gak hanya di rumah tangga ya. Jadi kalau kalian mau cerita atau tahu caranya, solusinya, bisa hubungi dengan mereka juga. Ada YouTube channel sama Instagram, bisa hubungi langsung. Atau walaupun kalian nggak mengalami hal seperti ini, bisa dukung mereka untuk membantu orang-orang lain. Dukungannya gimana? Follow Instagram ya. Ya, follow informasi-informasi dari mereka. Dan nyebar, sebarkan. Sebarkan ke teman-teman kalian. Mereka bagikan informasi tentang situasi di Turki atau dimanapun di dunia. Oke, jadi itu prosedurnya. Setelah itu kalian bisa menghubungi beberapa lembaga. Salah satunya bisa lembaga yang temannya Mustafa ini, atau bisa langsung ke LSM Perlindungan Ibu dan Anak. Gitu kalian email aja di situ. Kalau misalnya kalian merasa kalian terjebak di luar nggak bisa lapor polisi, biasanya nanti mereka yang akan membantu kalian untuk membuat laporan atau apapun yang bisa bikin kalian keluar dari rumah dulu. Kalau misalnya situasinya serius banget, kalian harus keluar dari rumah. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di situ. Jadi kalian harus keluar. Keluarnya pun nanti dijemput sama jandarma. Jandarma itu kayak semacam tentara ya, Beb ya. Polisi militer. Dulu kasusnya kayak temanku, dia sampai dijemput sama polisi militer. Jadi kayak sebelumnya temanku laporan dulu ke kantor polisi, tapi karena si mertuanya itu suka playing victim, jadi dia nggak bisa diambil jandarma. Tapi ada juga yang ketika jandarma datang, dia tanya, kamu benar kamu mukul istri kamu?
Terus dia bilang, ya itu langsung diambil. Sampai jandarma datang 2 kali ke tempat temenku, akhirnya dia bisa keluar. Itu pun karena bantuan lawyer, bantuan dari si lembaga perlindungan perempuan dan anak. Tapi temenku nggak bisa pergi sama anaknya. Jadi dia pergi sendiri, dia benar-benar diisolasi di rumah sosial dan dia benar-benar nggak boleh menghubungi siapapun termasuk aku dan teman-teman dekat yang lain. Jadi di rumah sosial itu temanku dikasih kesempatan untuk berpikir mau melanjutkan pernikahan atau menyudahinya. Kalau dia melanjutkan pernikahannya berarti semua bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan itu hangus. Kalau misalnya dia mau selesai berhenti gitu ya, dia bisa stay di situ sampai kasus perceraiannya dia selesai. Jadi benar-benar keamanan kalian sebenarnya ditangani banget sama pemerintah. Jadi kalian benar-benar yang namanya disentuh pun kalian nggak boleh. Cuman sayangnya waktu itu teman aku memilih untuk kembali. Pilihan dia. Ya pilihan. Tapi setelah dia kembali, kejadian itu berulang. Ya berapa kali? 4 kali mungkin dia ada seperti itu, berulang lagi. Ini mungkin untuk pertimbangan kalian ketika kalian ngerasa pernikahan udah nggak sehat dan pasangan kalian melakukan hal itu berulang, kalian kayaknya harus berpikir untuk menyudahi. Keluarga harus terjaga sih sebenarnya, tapi kalau nggak sehat lagi juga. Dan perceraian juga bukan akhir hidup kan. Perceraian itu bukan juga kenyataan di dunia. Bukan akhir hidup. Kita mendorong kalian untuk bercerai, itu semua balik lagi sama kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak nyaman dan kalian mau melanjutkan ya silahkan. Kalau kalian merasa nggak nyaman dan kalian mau berhenti juga silahkan, kayak gitu. Kalian harus mikirin diri kalian sendiri juga. Setelah itu tuh kalian bisa tuh baru laporan ke KBRI. Jadi gini guys, KBRI itu nggak bisa langsung asal bantu kalian. Pertama, karena apa? Karena kejadian itu terjadi di Turki, di ruang lingkup hukum Turki. Jadi KBRI kan tetap asing ya di Turki, nggak bisa disentuh karena di Turki itu yang namanya kasus rumah tangga itu sensitif banget. Makanya di kasus Emine Bulut itu nggak ada yang bantu karena mereka takut, dan itu karena urusan rumah tangga, beb. Nggak ada yang salah satunya kayak gitu. Kayak kasus temanku pun, aku pun sebenarnya nggak bisa bantu sebenarnya. Aku nggak bisa yang langsung asal ambil temanku, nggak bisa gitu. Ceritanya kamu sama teman kamu ya tetap teman kamu nggak bisa bantu apa-apa. Ya waktu itu dia tidak bisa pakai HP segala kan, ada masalah HP-nya rusak. Jadi dia cuma buka email. Aku di email, aku yang kirim emailnya, tapi dari mulut dia aku nulis, bukan dari seorang ketiga gitu. Jadi itulah prosedurnya kayak gitu guys. Jadi kalian nggak langsung bisa ke KBRI, karena kalaupun kalian laporan ke KBRI juga KBRI bingung mau ngapain, karena kalian langsung ditarik sama mereka tinggal di Wisma juga kayaknya beresiko sama mereka gitu loh. Betul. Jadi kalian ikutin aja stepnya. Pertama itu yang lapor ke polisi sih yang paling penting, beb. Karena ketika kalian sudah disentuh oleh hukum Turki, KBRI juga bisa leluasa bantu kalian. Bukannya KBRI nggak mau bantu ya, tapi kan semuanya itu punya batas-batasnya sendiri. Ya, betul. Ada prosedurnya, jadi nggak langsung asal. Kasus kekerasan di Turki itu benar-benar sensitif. Jadi pemerintah punya perhatian lebih kalau kalian mendapatkan kekerasan. Siapapun, kalian pasti bakal dilindungin ya, beb, ya, bakal tanganin gitu loh. Di pernikahan campur biasanya tuh terkenal banget dengan perjanjian pranikah. Prenup disebutnya. Dulu sempat ada yang nanya sama aku, dia bikin prenup nggak sama Mustafa? Ya aku dulu nggak tahu gitu loh. Bikin nggak? Enggak. Dan karena emang nggak berlaku untuk di Turki. Aku tahu dari lawyernya temanku itu nggak berlaku. Ya sekali lagi bukan untuk nakut-nakutin kalian, tapi ini kenyataan. Walaupun di keluarga kamu tidak ada, keluarga kalian tidak ada, mungkin ada di tetangga. Jadi kalian juga harus tahu dan harus membantu mereka. Kita juga ya udah khawatir kalau ada yang nanya, saya mau nikah sama orang Turki, harus bilang apa? Kasus-kasus yang bagus atau yang jelek gitu. Kita udah terlalu banyak ya, beb, yang sebenarnya kita nggak mau tahu tapi kita tahu. Terus kita kayak punya tanggung jawab untuk ngasih tahu juga ke orang-orang yang kita tahu ini nih. Maksudnya kita bukan nakut-nakutin atau maksudnya kita bukan buat yang bikin kalian mupeng banget untuk nikah sama orang Turki. Jadi ada dua sisi lah, semuanya punya dua sisi dan kalian sendiri yang bisa menentukan melanjutkan atau enggak. Dan kalian harus lihat kesehatan hubungan. Tapi kalau aku cerita kayak gini, kalian jangan langsung mikir orang Turki suka KDRT ya gitu. Aku nggak terima karena karena suamiku gimana pun juga orang Turki gitu loh, dan dia tidak seperti itu. Dan beberapa teman-temanku yang lain juga banyak yang bahagia, beb. Tapi kasus KDRT juga ada di Turki dan yang mengalami juga beberapa temanku juga gitu loh. Tetap jadi optimis, tetap jadi positif dan bahagia. Tapi harus waspada. Oke. Oh ya, ada
Ada juga Gelin lain yang bahas soal KDRT di Turki. Hera Yıldız, kalian bisa nonton videonya di sini atau di deskripsi. Dan blognya Rahma Balcı Iya, selalu tulis bandingkan. terkenal. Ya udah legend banget ya. Terima kasih. Sudah nonton video kita kali ini dan semoga bermanfaat. Udah ya. Hadi Terima kasih. görüşürüz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Görüşürüz. Bye.